semua, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sudah kenal dengan saya belum? Yang baru kelas 7, baru masuk di SMP Negeri 3 Bandar ini, sudah kenal sama saya belum? Nah, maka dari itu kalau belum, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Katanya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nanti pasti akan menumbuhkan sayang ketika sudah kenal sama Ibu Siti Munawaroh. Nah, Ibu Siti Munawaroh kalau mau main ke rumah diperbolehkan ya. Rumahnya ada di pojoknya Desa Jeruk, nanti bisa dicari. Nah, jadi nama saya adalah Siti Munawaroh, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi masa orientasi sekolah kelas 7 tentang kepramukaan atau pramuka. Nah, kalau tentang pramuka maka saya akan memberi salam terlebih dahulu kepada kalian. Dan kalian harus menjawabnya, yaitu salam pramuka. Nah, dijawab yaitu dengan jawaban salam pramuka diikuti dengan tepuk pramuka. Yang tentunya kalian sudah bisa semua. Adik-adik di SD tentunya sudah mengenal tepuk pramuka. Bagaimana tepuk pramuka? Saya contohkan ya. Tepuk pramuka. Seperti itu tepuk pramuka, mengingatkan kembali selama 1 tahun tentunya kalian jarang melakukan tepuk pramuka karena tidak ada kegiatan secara langsung atau tatap muka dengan kalian semua, dengan adik-adik dan bapak ibu guru. Nah, tadi kalau dikasih salam pramuka maka kalian harus menjawab salam pramuka dan diikuti tepuk pramuka. Nah, adik-adik, di sini saya akan menyampaikan pengertian dasar dari pramuka. Pramuka adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana yang mempunyai arti di situ di dalamnya adalah orang-orang muda yang suka berkarya. Jadi, adik-adik kalau masuk ke pramuka diharapkan kalian nanti menghasilkan suatu karya. Entah karya itu berupa apapun, kecil, besar, bagus, dari yang awalnya kurang bagus semakin bagus nantinya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalian akan dikelompokkan dalam kegiatan pramuka tersebut. Dalam kepramukaan itu ada 4 kelompok, yaitu kelompok yang pertama disebut dengan pramuka siaga. Siapakah pramuka siaga itu? Pramuka siaga itu adalah adik-adik yang usianya 7 sampai dengan 10 tahun. Itu disebut dengan pramuka siaga. Tentunya itu sudah kalian lalui. Ketika kamu di SD, kamu itu dimasukkan dalam kelompok pramuka siaga. Ya, paham? Nah, kita lanjutkan. Dari pramuka siaga menjadi pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah anak-anak yang usianya dari 10 tahun sampai 15 tahun. Itu yang kedua, kelompok kedua. Berarti ini adalah adik-adik yang sekarang masuk ke SMP. Itu nanti pramuka penggalang, disebut dengan pramuka penggalang. Nah, kalau sudah terlalui pramuka penggalang dari 10 sampai 15 tahun, maka pada tingkat berikutnya atau kelompok ketiga itu adalah pramuka penegak. Pramuka penegak itu adalah mereka-mereka yang usianya 16 sampai dengan 20 tahun. Ini biasanya kakak-kakak yang sudah sekolah di
SMA ataupun SMK itu nanti akan masuk kelompok pramuka penegak. Kemudian kelompok yang keempat adalah pramuka pandega. Pramuka pandega adalah mereka-mereka yang usianya 20 sampai dengan 25 tahun. Biasanya ini mahasiswa yang sudah sekolah di perguruan tinggi. Itu masih ada kegiatan pramukanya, tetap ada. Mereka masuk dalam pramuka penegak. Ya. Jadi kelompok dalam pramuka itu ada 4: siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Ya, pandega mereka adalah yang usianya sudah mencapai 20 sampai 25 tahun. Bagaimana, sudah paham? Saya yakin kalian sudah paham. Kita lanjut ke pramukaan. Apa bedanya pramuka dengan kepramukaan? Kepramukaan adalah organisasi dari pramuka yang di situ adalah tempat belajar kalian. Nah, belajarnya mengenai kepramukaan ini biasanya lebih banyak di alam terbuka. Itu. Jadi kepramukaan itu tempat belajarnya pramuka, para anggota pramuka yang biasanya lebih banyak di alam terbuka. Di alam terbuka itu lebih banyak di luar ruangan, seperti itu. Nah, bagaimana kegiatan pramuka itu sendiri? Kegiatan gerakan pramuka di sini ada beberapa harapan yang diinginkan dari hasil kegiatan tersebut. Antara lain, di dalam gerakan pramuka menginginkan atau mengharapkan anggota-anggotanya menjadi orang yang mempunyai kejujuran, mempunyai ketakwaan, mempunyai jiwa patriotisme, kemudian mempunyai tanggung jawab, mempunyai rasa cinta tanah air. Itu harapan menjadi anggota gerakan pramuka. Selain itu, anggotanya juga diharapkan menjadi orang yang berjiwa Pancasila, berjiwa nasionalis, ya, seperti itu. Itu harapan dari ketika diadakannya gerakan pramuka. Di dalam kepramukaan sendiri, di sini merupakan satuan terpisah. Apa maksudnya satuan terpisah? Itu antara perempuan dan laki-laki harus dipisahkan, tidak boleh menjadi satu, tapi disendirikan. Yaitu ada gudeg putra dan gudeg putri. Itu namanya dalam gerakan pramuka harus menjadi satuan terpisah. Kemudian yang kedua, di dalam gerakan pramuka terdapat tanda kecakapan. Tanda kecakapan itu merupakan hadiah yang diberikan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kepramukaan. Nanti biasanya ditempel di baju kalian. Contohnya apa hasil tanda kecakapan itu? Suatu misal, kalian yang masuk ke dalam penggalang itu biasanya harus mencakup atau patokannya adalah dasa dharma pramuka. Dasa itu 10. Di situ ada 10 poin yang menjadi patokan dalam kegiatan penggalang. Beda kalau masih siaga kemarin adalah trisatya, 3 patokan yang harus diikuti dalam siaga. Tetapi kalau sudah masuk penggalang sampai ke atasnya itu adalah dasa dharma pramuka, yang di situ isinya ada 10 poin. Nah, dasa dharma pramuka, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Dan seterusnya sampai 10. Saya ambil contoh. Dasa dharma pramuka 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu contohnya adalah menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa menjalankan perintahnya? Sholat 5 waktu. Itu contoh kewajiban yang harus kamu lakukan. Nah, sedangkan yang menjauhi larangannya apa? Mencuri, berkata kata yang tidak baik. Itu larangan-larangan dalam
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu contoh poin pertama. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam bagaimana? Kamu harus memelihara lingkungan sekitar. Contohnya, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Itu contoh kecil kamu mencintai alam ini, memelihara alam ini. Jadi di dalam dasar Dharma sudah terdapat poin cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sesama manusia saling mengasihi. Bagaimana cara mengasihi antar teman? Menghargai teman, membantu teman yang sedang kesusahan. Itu contoh kasih sayang sesama teman. Kasih sayang sesama orang tua, menghormati orang tua, membantu orang tua di rumah. Itu contoh kasih sayang sesama manusia. Kepada bapak ibu gurunya bagaimana? Saling menghormati, ya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak ibu guru. Itu contoh kasih sayang sesama manusia. Poin yang kedua. Sedangkan dalam dasar Dharma tadi ada berapa? Ada 10 poin yang perlu kalian cermati, kalian pelajari, kemudian kita berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau 10 itu kamu lakukan, kamu akan menjadi orang yang hebat. Nah, saya ngasih contoh 2 aja. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, sudah banyak kan itu yang apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Cinta alam, apa yang harus kamu lakukan terhadap lingkungan, apa yang harus kamu lakukan terhadap sesama manusia, dan seterusnya. Bagaimana? Sampai di sini jelas? Nah, kalau nanti kita tatap muka, kita bisa mempraktekkan bagaimana cara memperoleh tadi tanda kecakapan melalui patokan dasar Dharma. Contohnya, menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kalian absen subuh, centang, zuhur, centang, 5 waktu terlaksana semua. Nah, itu berhak mendapatkan tanda kecakapan poin nomor 1. Nah, dan seterusnya. Contoh lagi, nanti dalam kegiatan kepramukaan suatu misal kamu praktek memasak. Nah, kalau di rumah yang masak ibu, tapi kalau kalian dalam pramuka tidak boleh, yang masak harus kamu. Bagaimana proses masak dari beras menjadi nasi, dari sayur yang masih mentah menjadi sayur yang sudah bisa dinikmati. Kalau sudah bisa dan tidak gosong masakannya, itu artinya kamu berhak memperoleh tanda kecakapan bisa memasak. Nah, anak-anak, itu contoh-contoh penerapan kita ketika kamu masuk dalam penggalang dan berdasarkan 10 poin atau yang disebut dengan dasar Dharma Pramuka. Nah, saya kira sudah cukup jelas. Maka dari itu anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan ditulis dasar Dharma Pramuka, kemudian kamu hafalkan. Nah, dari pertemuan ini tadi hasilnya adalah kamu menulis dasar Dharma Pramuka, kemudian kamu hafalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau kita sudah tatap muka, saya menagih bagaimana bunyi dasar Dharma Pramuka. Nah, dihafalkan, sudah hafal, poin 10 bagaimana, yang nomor 5 bagaimana, sudah bisa semua. Bahkan kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi saya kira dari saya itu dulu. Tolong dikerjakan, ditulis dasar Dharma Pramuka sekaligus dihafalkan. Bagaimana bisa? Saya yakin kamu pasti bisa. Semangat, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, selamat mengerjakan. Saya tunggu tugas dari saya dikumpulkan, nanti hasilnya tulisan dasar dharmanya, kasih nama, kelas, nomor absen bahkan kalau sudah punya, ya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.